Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, silakan Clara, silakan pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Clara. Bagaimana suara saya di tempatnya masing-masing? Jelas ya? Aman. Ya, ada yang masalah dengan jaringannya? Aman semua ya? Oke. Masih suasana pandemi, saya harap kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Ya, ini pertemuan kedua kita. Pertemuan sebelumnya kita perkenalan diri. Semoga pelajaran hari ini bisa lebih bermanfaat untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, apakah kelas 1 kalian pernah belajar? Karena ini pertemuan pertama untuk pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Di kelas 1, tahu saya, karena saya nggak mengajar di kelas 1 ya, itu belajar pemrograman dasar ya? Iya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang konsep teknologi aplikasi web. Jadi pelajaran pemrograman dasar itu ada hubungannya. Semua bahasa pemrograman itu ada kaitannya. Jadi pemrograman dasar juga ada perulangan, percabangan. Di pemrograman web juga ada juga perulangan, percabangan. Jadi kurang lebih sama ya. Nah, kenapa kita harus belajar konsep teknologi aplikasi web? Belum tahu, mungkin baru pertemuan pertama ya, jadi kurang begitu paham. Kenapa kita harus belajar ini? Nantinya kita bisa membuat website dan aplikasi Android, sehingga di awal kita belajar membuat web dulu. Di situ nanti kita belajar apa sih web itu, terus apa sih kegunaannya, ya kan? Saya rasa kalian sebelumnya pasti sudah bermain website kayak yang sementara kita jalani ini kan kita menggunakan Google Meet ya. Google Meet sendiri ini adalah aplikasi web untuk video conference. Terus adik-adik sekalian pernah menggunakan atau bermain Facebook atau Instagram ya, atau apa lagi itu? Seperti WA aplikasi Android ya, atau di iPhone juga ada. Jadi aplikasi seperti itu atau website itu sebenarnya kita sering menggunakan, cuman kita kurang paham artinya, bagaimana proses pembuatannya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan tentang yang saya sampaikan sebelumnya? Kalau sudah, kita lanjut ke materi ya. Materinya sudah saya upload di Google Classroom. Jadi sebelum pertemuan ini sudah saya upload di Google Classroom. Semoga, saya berharap adik-adik sekalian sudah membacanya ya. Kalaupun ada tugas sudah dikerja ya lebih bagus lagi ya. Di situ sudah ada materinya, ada modul, ada LKPD. Oh iya, dan satu lagi ada absen. Jadi video conference ini akan saya jadikan absen, ditambah adik-adik sekalian silakan nanti mengisi form absen yang ada di Google Classroom. Ya, Pak. Jelas ya? Jelas ya. Nanti setelah itu diisi absennya. Oke, saya buka materinya dulu. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, dengan materi konsep teknologi aplikasi web. Ada yang tahu tentang konsep teknologi aplikasi web sebelum saya buka slide-nya? Mungkin ada yang sudah membaca bagaimana konsep teknologi aplikasi web ini. Belum terlalu ya? Oke, saya lanjut aja ya, biar kita lebih memahaminya bersama. Sebelum masuk ke materi, indikator pencapaiannya itu seperti ini. Jadi nanti adik-adik sekalian mampu menjelaskan konsep World Wide Web dan teknologi aplikasi web. Yang kedua, menjelaskan macam-macam browser, web server, dan text editor. Ya, apa sih web browser ini? Apa sih web server ini? Dan
text editor itu sejenis apa ya? Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut. World Wide Web atau singkatannya biasa WWW. Nah, apakah itu? Ada yang tahu WWW itu apa? World Wide Web. Iya, itu kepanjangannya ya. Ya. Jadi ada yang tahu maksudnya dari WWW itu apa? Kumpulan web server dari seluruh dunia. Ya, ada lagi? Ya betul tadi ya kata temennya itu kita lihat seperti ini ya. World Wide Web itu adalah kepanjangannya singkatan dari WWW. Biasa kita mengetik atau saat browsing itu www.facebook.com atau www.google.com ya kan. Nah, apa sih WWW itu? Jadi WWW itu adalah kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data informasi baik berupa teks, image, audio maupun video yang digunakan secara bersama yang saling bertautan menggunakan hypertext. Nah, situs web pertama kali adalah info.cern.ch. Silakan kalau mau akses. Di sini ada Hypertext Markup Language atau dikenal dengan HTML. Jadi sebuah website itu dibuat menggunakan HTML, bahasa dasarnya. HTML ini merupakan bahasa standar web yang berisi susunan baris kode menurut aturan tertentu. Untuk mengakses website, kita harus menggunakan sebuah web browser. Nah, apa itu web browser? Nanti di slide selanjutnya ada. HTML sendiri itu sudah ada versi 5. Nah, HTML ini merupakan kerangka dari sebuah website. Nah, untuk tampilannya kita bisa menggunakan CSS. Lanjut, jenis website itu ada 2. Silakan yang bisa membantu saya membacakan. Rafli, bisa bantu saya membaca? Silakan. Web statis adalah sebuah output berupa halaman web yang kontennya tidak dapat diubah, dihapus, atau ditambah dari user. Web dinamis, silakan. Siapa yang bisa bantu saya ini? Apristin. Apristin mana ini? Web dinamis. Web dinamis, silakan. Kurang fokus, berarti harus fokus ini ya. Web dinamis sangat fleksibel dalam proses menampilkan informasi pada halaman web. Pengguna dengan hak akses tertentu bisa mengedit, menambahkan, menghapus isi konten halaman web. Nah, sudah dibacakan sama teman-temannya. Terima kasih yang sudah membantu saya membacakan ya. Terima kasih banyak. Ada yang bisa memberikan contoh dari web statis atau web dinamis? Ada gambaran? Wikipedia. Ya? Wikipedia. Nah, Wikipedia itu masuk di mana? Web statis apa web dinamis? Dinamis. Dinamis ya? Dinamis. Kenapa masuk dinamis? Karena bisa diedit. Bisa diedit. ya, dia bisa menambahkan, bisa menghapus, diedit dan lain-lain. Kalau web statis, ada yang pernah lihat contoh web statis? Profil, Pak. Ya, profil ya. Website profil perusahaan hanya menampilkan, oh ini loh perusahaan saya ini bergerak di bidang ini, produknya ini, atau yang jasa saya ini, harganya sekian. Jadi tidak ada yang bisa diubah, diedit oleh user. Yang bisa mengedit itu hanya si pembuat. Berarti sudah mulai paham ini ya. Tadi di awal-awal belum terlalu paham, sekarang sudah mulai paham. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua ini. Oke, luar biasa. Semangat. SMK. Nice. Bisa. Ya. SMK. Bisa. SMK. Ya. Luar biasa. Siap. Mantap. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang digunakan untuk mengakses website? Ada yang tahu? Kita menggunakan web browser. Jadi kalau kita mau mengunjungi atau membuka sebuah website, kita membuka salah satu dari web browser ini. Di laptop saya sendiri, saya menginstal 4. Ada Mozilla Firefox, ada Opera, dan ada Chrome. Nah, satunya apa Pak? Paket komplit. Jadi kalau adik-adik install komputer, Internet Explorer ini sudah otomatis terinstall. Malah kalau mau menggunakan browser lain, kita downloadnya pakai ini. Jadi ini berjasa sekali sebenarnya ya. Nah, untuk di Macintosh otomatis menggunakan Safari. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara kerja sebuah website? Dari database. Dari database. Nah, terus database terus terpanggil begitu ya. Nah, itu lebih spesifik lagi. Nah, ini cara kerja alur luarnya. Kira-kira seperti ini cara kerjanya. Jadi ada user itu merequest. Jadi buka browser, diketik facebook.com, enter. Itu permintaannya itu terkirim ke internet. Nah, dari internet meneruskan ke web server. Nah, web server merespon kembali ke internet meneruskan ke usernya. Kira-kira seperti itu ya. Jelas, Pak.
Jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, ini ada beberapa contoh web server. Jadi yang berbayar ada 2, tapi biasanya kita ini suka yang gratis. Apa-apa maunya yang gratis ya. Ini yang gratis, Pak. Iya, yang gratis memang menggiurkan memang ya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Apa saja sih tool pengembang untuk sebuah web developer? Kalau di pemrograman dasar, kalian menggunakan apa saja? Nah, di sini tool pengembangnya adalah, silakan bantu saya baca untuk tool pengembang. Tool dalam Bisa? aplikasi karena sangat membantu dan mempersingkat proses pengembangan. Sekarang sudah banyak bisa digunakan. Ada CSS, ada JavaScript, ada backend-nya sendiri itu ada PHP dan lain-lain ya. Sampai di sini sudah jelas ya? Ya, Pak. Oke, lanjut lagi. Untuk membuat website kita membutuhkan text editor. Di sini ada Dreamweaver, ada Light, ada Visual Code, ada Notepad++, ada Sublime. Jadi nanti setelah ini ada tugasnya kalian yang saya sudah upload di Google Classroom. Itu ada berupa LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu nanti dikerjakan secara berkelompok, maksimal 3 orang. Nanti kita presentasikan. Pertemuan kita cukupkan sekian. LKPD-nya bisa di-download di Classroom. Ini saya share dulu ya cara pengisiannya. Terima kasih. Sudah kelihatan? Nah, di situ ada LKPD. Jadi ada nama kelompok, ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah. Kalian melakukan pengamatan secara berkelompok dan buka website pertama. Kedua itu menginstal 2 text editor. Silahkan nanti hasilnya dicantumkan di sini. Kalau kurang silahkan di-enter karena file yang saya kirim bentuknya Word. Ada kesimpulan juga. Tetap dikerja tugasnya berkelompok. Kalau ada kesulitan silahkan ditanya di Google Classroom atau di WA Group ya. Jelas ya? Cukup sekian. Nanti kita jumpa lagi 45 menit atau 30 menit sebelum jam pelajarannya habis. Oke, cukup sekian. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Baik, kelompok siapa yang siap presentasi lebih dulu? Silahkan, bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Squad Teguh beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya Muhammad Rafi Sobila. Yang kedua, Clara Stefani. Yang ketiga, Fani Octavia Luntungi. Dari kelas 11 RPLA. Ya. Yang pertama, dari hasil pengamatan kami, membandingkan website pertama dan website saat ini. Perbandingannya adalah website pertama masih berupa tampilan polos dasar menggunakan HTML. Waktu untuk membuat halamannya pun jauh lebih singkat karena ukurannya yang tidak berat seperti website sekarang. Sedangkan untuk website saat ini tampilannya sudah semakin beragam karena disebabkan oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan dalam bidang website yang sangat pesat. Namun, itu juga yang menyebabkan ukuran dari website saat ini jauh lebih besar daripada website pertama tersebut. Dan itu membuat waktu lebih lama untuk membuat halaman atau tampilan website saat ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari Squad Teguh. Bagus, mantap. Bagaimana adik-adik sekalian? Apa ada tambahan atau sanggahan dari hasil presentasi Squad Teguh? Tidak ada ya, karena sudah cukup jelas. Oke, sebelum kita tutup, kita akan main kuis. Kita mulai aja ya. Rafli, Cahyadi, Dani, Fani, Dandi Farhan. Bagaimana? Oke, Rafli sudah finish. Masih ada? Luar biasa. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Nih juaranya. Rafli, Cahyadi, dan Farhan. Luar biasa semua. Mantap. Pembelajaran kita hari ini saya rasa cukup. Materi selanjutnya format teks pada halaman web. Sebelum kita akhiri, silakan Farhan pimpin doa. Sebelum mengakhiri
pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Ya, Pak.